Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Satrio dengan NIM C2401231030. Di sini saya akan menjelaskan penugasan micro teaching yang dengan judul pertumbuhan. Oke. Jadi apa itu pertumbuhan? Bentar. Jadi pertumbuhan itu merupakan sebuah perubahan baik dari fisik, volume, dan ukuran pada suatu organisme. Di sini yang saya akan menjelaskan yaitu pertumbuhan pada ikan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan definisi pertumbuhan menurut Effendi tahun 1979. Menurut beliau, pertumbuhan itu terdiri dari pertumbuhan mutlak dan pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dan dihubungkan dengan panjang dan berat atau periode tertentu. Jadi pertumbuhan ini penting karena untuk melihat perkembangan jenis-jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, dan mengatur kegiatan penangkapan atau fishing effort. Selain itu, melakukan pengelolaan untuk keberlanjutan usaha perikanan, produktivitas ekonomi atau economic value, dan ketersediaan sumber daya ikan. Jadi dalam pertumbuhan ini kita juga tidak hanya mempelajari tentang pertumbuhan ikan, tapi itu juga akan mempelajari tentang keberlanjutan dari hidup ikan agar kedepannya ikan-ikan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kita. Nah, di sini mungkin saya mau sedikit cerita tentang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan pada saat praktikum biologi perikanan ini dengan tema pertumbuhan. Jadi di sana kita mempelajari tentang bagian-bagian tubuh dari ikan tersebut, mulai dari gonad, usus, lambung, dan lain-lainnya. Di situ juga kita sedikit mempelajari tentang pembedahan dasar ikan yang kita lakukan dengan tujuan itu kita mencari jenis kelamin, menunjukkan bagian-bagian organ gitu. Mungkin beberapa di antara kalian belum tahu organ-organ ikan itu kayak gimana dan peletakannya. Nah, pada penjelasan praktikum di situ kita mempelajari semuanya, dasar-dasar tentang bagian-bagian tubuh ikan. Selain itu juga di sana saya mendapat ilmu baru, yaitu pembedahan, karena ini adalah menurut saya ini pembedahan pertama saya. Mungkin masih agak kaget ya, karena kita benar-benar membedah ikan. Tapi di situ kita mendapatkan banyak output seperti pengalaman, mungkin menambah keterampilan kita, wawasan kita, dan lain-lainnya, dengan tujuan agar kedepannya itu kita udah tahu nih bagian-bagian ikan, bukan hanya di teori saja tapi di praktek kita tahu dan membuktikannya langsung. Jadi mungkin rasa penasaran kita sudah terbalaskan gitu dari materi-materi praktikum yang kita dapat. Nah, di praktikum juga saya mendapat ilmu-ilmu baru tentang pengenalan alat bedah juga, bagaimana cara kita mengambil gonad, bagaimana cara kita menentukan gonad ini jantan atau betina, ini bagian usus di mana, bagian lambung di mana. Di situ dijelaskan semua. Dan ya mungkin saya sedikit menjelaskan sedikit untuk gonad pria dan wanita itu. Yang saya lakukan itu ikannya, untuk menentukan jenis kelaminnya kita harus membedahnya. Jadi untuk jantan itu memiliki gonad yang lebih berwarna putih, sedangkan untuk yang betina itu gonadnya itu lebih berwarna merah atau pink. Jadi kita untuk menentukan jenis kelamin kita harus membedahnya dulu untuk mengetahuinya. Selain itu juga saya mempelajari banyak hal lain seperti jenis ikan. Mungkin kan kita untuk mengetahui jenis kelamin itu kita nggak cuman
nggak cuman membedah, tapi ada yang hanya dilihat secara fisik. Namun pada saat praktikum, hal yang saya lakukan yaitu harus membedahnya. Tapi ada beberapa jenis spesies ikan yang tanpa harus membedahnya, kita juga bisa mengidentifikasinya langsung. Mungkin itu sekian dari video saya. Mungkin mohon maaf kalau kurang bagus videonya. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Zaki Satrio, NIM C24 01231030. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.